Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Puja Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita memperbincangkan materi dan juga tema yang menarik, yaitu pelaksanaan PPDB 2024. Dan di studio sudah hadir ketiga narasumber kami yang akan berbicara panjang mengenai hal tersebut. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Bapak Yusuf Masruh, selaku Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Alhamdulillah. Ada banyak hal yang ingin saya ajukan pertanyaan terkait mengenai bahasan kita pada malam hari Pak Yusuf. Siap. Dan di samping beliau sudah hadir Ibu Ajeng Wirawati selaku anggota DPRD Surabaya. Apa kabar Bu Ajeng? Alhamdulillah. Iya, senang bisa berjuang malam hari ini. Senang. Ada berapa unek-unek mungkin atau ide atau gagasan yang mau disampaikan? Sudah banyak DPRD 2004 ya. Baik, ketinggalan juga Bapak Ali Yusa selaku anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Apa kabar Pak Yusa? Alhamdulillah baik. Iya, senang bisa berjuang malam hari ini. Ya, ada ya. banyak hal yang kita akan ajukan pertanyaan terkait dengan hal tersebut. Dan saya mulai terlebih dahulu kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau kita berbicara mengenai PPDB, kira-kira apakah proses dari PPDB bisa dikatakan kurang transparan Pak dalam hal ini? Kalau saya terima kasih khususnya teman-teman warga kota Surabaya, teman-teman sekolah, ini kan kita berusaha setransparan mungkin. Soalnya pendaftaran tahun ini kita full IT paperless online. Baik. Di situ kami siapkan statistik, kami siapkan peringkat sementara untuk persekolah dan lain-lain. Itu harapan kami, orang tua itu bisa kira-kira itu harus kemana. Itu harapan kami seperti itu. Baik. Iya. Apakah ada perbedaan sebelumnya mungkin dengan PPDB tahun sebelumnya dengan saat ini? Tahun sebelumnya saya pikir hampir sama ya. Semua itu kan ketentuan dari Kementerian Pendidikan yang sama tahun kemarin dengan tahun ini. Jadi yang pertama itu ya tetap ada 4 jalur afirmasi itu 15%, dan alhamdulillah sudah kami laksanakan kemarin. Terus pindah tugas itu 5%, alhamdulillah sudah berjalan kemarin. Terus saat ini jalur prestasi akademik non akademik kemarin sudah selesai, tinggal jalur prestasi rapot ini sedang berjalan. Baik. Jalur prestasi rapot masih berjalan saat ini ya, Pak Yusuf ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita akan menyaksikan terlebih dahulu visualisasi berikut ini. Penerimaan peserta didik baru dalam prakteknya masih menuai banyak kritik, terutama terkait penggolongan masa depan sekolah untuk siswa ke depan. Ada faktor yang membuat orang tua wali murid tidak puas dengan penyelenggaraan PPDB, terutama mengenai zonasi dan penerapan indeks sekolah yang dapat mempengaruhi seorang siswa bisa masuk dan tidak di sekolah yang akan mereka tuju. Dewan Pendidikan Jawa Timur melalui surat resminya juga mengimbau pada penyelenggara PPDB di tiap kabupaten kota untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan yang menentukan masa depan pelajar ini. Sejalan dengan itu, PPDB diharapkan dapat berperan adil dalam mengklasifikasi pelajar perkotaan dan pinggiran sehingga mereka layak mendapatkan pengalaman belajar. Lantas, bagaimana penerapan penerimaan peserta didik baru pada tahun ini telah berjalan? Dan bagaimana perkembangan layanan yang telah merambah ke online yang seharusnya bisa lebih transparan? Saksikan dialognya dalam bincang pelaksanaan PPDB 2024. Baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rizaldi, masih membahas mengenai pelaksanaan PPDB 2024. Sekarang saya beralih ke Bu Ajeng. Bu Ajeng, tanggapan Anda secara pribadi terkait mengenai PPDB 2024 ini bagaimana? Jadi setiap tahun dari SD pasti ada perpindahan masuk ya ke SMP, sehingga kita sudah mengevaluasi PPDB sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini segala masukan keluhan dari warga masyarakat pasti kita rapatkan dengan komisi supaya menghasilkan sistem yang terbaik dan sesuai untuk kota Surabaya. Tentu saja pada saat perjalanan
pembuatan sistem ini kita juga meminta Dinas Pendidikan untuk berkonsultasi dengan pihak kementerian. Kita kemarin bahkan pada tahun pertama Pak, kita meminta PPDB itu lebih banyak prestasi. Baik. Tapi karena dibandingkan dengan zonasi, karena memang ketidaksesuaian jumlah SMP ya, dalam artian pemerataan SMP masih belum ada di kota Surabaya. Karena memang ada yang tingkat penduduknya tinggi, kemudian ada SMP-nya negeri, kemudian ada yang masih kurang. Nah, tapi kita sudah mengonsultasikan ke pihak kementerian, tetapi kita masih diarahkan mengedepankan lebih ke zonasi. Jadi mendekatkan anak-anak kita ke sekolah, jangan sampai anak-anak ini kecapean di jalan seperti itu. Jadi anak-anak sekarang ini dengan adanya kurikulum merdeka diminta untuk lebih banyak waktu luang untuk memiliki minat dan bakat yang di luar dari akademisi seperti Baik, itu. kalau kita berbicara mengenai kendala-kendala terbesar seperti apakah yang dijumpai pada saat PPDB 2024 ini? Yang kendala untuk tahun 2024 ini tentu saja sosialisasinya pastinya warganya masih banyak bingung. Kita sudah meminta untuk warga masyarakat ini aktif, bahkan ada waktu untuk uji coba pada para wali murid ini mencoba mendaftarkan murid-murid anak-anaknya. Tetapi kendalanya di sini mereka tuh kaget. Seperti kemarin afirmasi ataupun prestasi ya, mereka merasakan banyak yang tiba-tiba mundur, kaget. Padahal wali murid lainnya masih wait and see. Nah itu kadang-kadang memang antara wali murid ini banyak trik dan triknya masing-masing. Begitu ya dihadapi ya. Baik, kita akan tahan dulu perbincangan kita. Pemirsa, kita akan break dulu sejenak. Kami akan segera kembali. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kolesterol, hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Malam gebiar pembaca setia 75 tahun era Jawa Pos yang akan dimeriahkan konser musik lagu-lagu Gus Plus bersama Neon G+. Ini langsung aja daftar dengan mengisi form di bawah ini 75tahun.jawapos.co.id atau kirim WhatsApp ke nomor berikut dengan format ketik nomor pelanggan dan nama. Syaratnya kalian merupakan pelanggan aktif para Jawa Pos area Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Eits, jangan lupa ya, wajib pakai dress code Vibes 70-an. Pendaftaran tidak dipungut biaya, gratis. Buruan daftar karena pendaftaran akan ditutup jika kuota penuh. Undian Super Grand Prize ulang tahun Platinum ke-75 tahun Koran Jawa Pos akan dilakukan 1 Juli 2024 di DPL Arena Surabaya dan akan disiarkan langsung oleh Jawa Pos TV pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Rusali, masih membahas mengenai bahasan kita pada malam hari ini, yaitu pelaksanaan PPDB 2024. Sekarang saya beralih ke Pak Yusa. Pak Yusa, tanggapan Anda terkait mengenai PPDB 2024 ini bagaimana? PPDB-nya masih belum, sampai tadi sore kan masih untuk SMA ya, masih berlangsung. Kemudian kalau SMP mungkin sudah selesai, tapi kalau untuk SMA masih berlangsung, masih banyak. Kalau tadi sempat saya cermati itu jangan sampai pengumuman ini juga terhambat karena ini juga
menimbulkan transparansi yang tidak jelas. Nah itu dia ya. Karena kan orang tua pasti kaget, ini kok dibaca hormati nanti begitu nyala waktu itu sudah pengumuman. Nah ini kan juga jadi monitoringnya setengah-setengah begitu ya. Full begitu ya. Artinya keseriusan ya dari pelaksanaan PPDB harus tetap sama-sama dijaga keseriusannya. Karena terus terang dengan metode zonasi yang berubah, artinya zonasinya juga berubah kan. Kalau dulu 50% hanya berbataskan jarak, saat ini sudah ada modifikasi 30, 20 seperti itu. Nanti modifikasi ini kan juga ini adalah pengalaman pertama bagi di SMA. Mungkin kalau di Kota Surabaya sudah jadi pengalaman yang kedua. Jadi penyesuaian secara langsung begitu Pak ya? Jadi sudah melakukan penyesuaian. Kemudian tadi kalau dipertanyakan tentang persoalan gugup sosialisasi dan lain sebagainya. Ini memang persoalan yang berulang, namun orang yang ikut ini selalu berganti. Terus yang kedua, tidak semua orang tua juga memanfaatkan momentum simulasi. Ada waktu simulasi, ada waktu penerimaan verifikasi. Nah ini juga jadwalnya, kalau saya memperhatikan, ini jadwalnya juga harusnya jadwal simulasi cukup panjang, bukan jadwal. Jadi jadwal PIN-nya bisa sama lah paling tidak ya, karena kalau yang terjadi sekarang kan jadwal simulasinya lebih pendek. Nah, kalau jadwal lebih panjang, saya berkeyakinan sosialisasi itu pasti bisa terkejar. Jadi kembali lagi pada poin sosialisasi ini ya, perlu ditekankan sekali. Kalau untuk persoalan pertama ya, namanya terkait PPDB yang persoalan selanjutnya ya pasti adalah persoalan bagaimana kalau ini di Jawa Timur terkait sama SMA, saya tidak terlalu tahu untuk Kota Surabaya. Pura-pura ini maksudnya. jadi misalnya ini kan dua. Bagaimana Pak Yusuf ya? Ya, jadi gini, mohon maaf ini jadi saya ini tadi beliaunya sudah nyampaikan, Pak Yusya, Mas Yusya ini sudah nyampaikan memang di SD SMP itu kewenangan kota. Kalau yang SMA ini kan kewenangan provinsi. Kalau ketentuan sama dari kementerian semua, dari Kementerian Pendidikan. Cuma pelaksanaan memang kita diberi kewenangan untuk modifikasi. Gitu. Nah, kita berkaitan mengenai antisipasi serbuan netizen emak-emak ini. Kita ketahui bahwasanya pada saat PPDB ini yang paling vokal dalam hal ini adalah emak-emak. Kita ketahui bahwasanya sempat disampaikan bahwasanya ketakutannya adalah pada saat transparansi itu memang sudah benar sesuai dengan aturan sudah ada, tiba-tiba muncul keputusan yang sudah di akhir, di final secara langsung atau hasil dari apa yang sudah disampaikan dari pihak masing-masing sekolahan. Tanggapan dari Bu Ajeng tadi harapannya bukan hanya terkait mengenai zonasi saja, tapi juga lebih mengedepankan prestasi Bu ya, mengedepankan prestasi ya, menjadi bahan penerimaan dari masing-masing siswa yang sudah ada. Tanggapan Anda pribadi, apakah memang ada secara aturan internal begitu Pak, bahwasanya tidak semua hal harus disampaikan kepada publik atau diinformasikan kepada publik secara langsung, atau bagaimana sebenarnya? Jadi kalau menurut saya sih lebih baik memang transparansi. Contohnya disampaikan itu kan kita lebih mudah. Contohnya di tempat kami SD SMP, khususnya saat ini SMP itu tadi sudah kami sampaikan, kita sampaikan statistik pendaftarnya, jalur misalnya jalur prestasi saat ini, rapot ini berapa, di situ ada. Terus orang tua itu bisa ngelihat tadi itu per sekolah itu peringkat sementaranya bagaimana. Nah peringkat sementara ini memang ya mohon maaf, memang kan ini kan warga ini setelah lihat statistik, oh kira-kira peluang saya ini masuk, berarti masuk bukan indikator. Nanti peringkat ini satu atau terakhir. Gitu. Tergantung nanti kalau saat ini rapot berarti nilai rapotnya sudah ke indikator. Saya baru masuk, kalau memang nilai saya tinggi, ya peringkatnya langsung di atas. Ini kan soalnya online. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami. Saya terus mohon doanya warga kota, doa teman-teman semua, itu ada eksistensi, khususnya ya termasuk perangkat, termasuk akses dan lain-lain. Harapan saya transparansi ini ya tadi bisa jalan, gitu kan bisa mantau terus gitu. Nanti kalau contohnya di jalur prestasi kan dua pilihan, kalau satu ndak dirangkul di kedua. Nah kalau kedua ndak, ya masih kita beri kesempatan nanti di jalur zonasi. Gitu. Jadi ada arahan dan juga ada sosialisasi secara pendampingan, itu yang paling penting. Jadi orang-orang juga nggak merasa bingung Pak ya, terkait mengenai hal semacam seperti ini. Kembali terkait mengenai kejelasan proses pelaporan dan juga pengawasan terkait mengenai PPDB Pak, ini agar terjamin transparansi dan juga akuntabilitasnya. Jadi kalau tadi Pak, jadi ya saat ini alhamdulillah ya, kalau tadi itu saya itu coba memang pakai tadi itu sampai orang tua itu kita beri
misalnya privasi pribadi. Jadi daftar kita itu sinergi dengan Dispenduk. Jadi nanti yang domisili KK ini ya kita tinggal nanti kan menyesuaikan dengan Dispenduk. Di situ ada privasi institusi Yonansia itu ada PIN. Itu kami siapkan tahapan-tahapan itu. Nanti ya caranya apa? Tadi gak mempersulit itu ya kita pakai IT, tinggal orang tua ngeprint gitu saja. Yang berikutnya tadi tahapan akuntabilitasnya itu tadi di saat per menit per ini kan bisa dipantau akuntabilitas saya. Secara online begitu, online ya. Yang SMP ini ya itu online. Seperti hari ini kan bisa lihat anak saya di SMP A itu peringkat berapa. Baik. Itulah. Ini mudah-mudahan nanti ya tadi punya gambaran kalau ini nanti itu sudah punya ancang-ancang lagi. Ini ada jalur zonasi. Nanti kira-kira saya ikut jalur zonasi. Misalnya di zonasi itu juga saya terima kasih termasuk ini sosialisasi sekalian. Tadi sudah sampaikan Mas Yusa kalau zonasi itu kita tidak bisa merubah persentasenya, tapi modifikasi. Karena sebaran sekolah kita dengan populasi usia anak sekolah ini gak pas. Itu akhirnya kita bikin modifikasi yang jalur zonasi itu kita bagi dua. Yang 50% itu kita jadi dua, ada 30% itu zonasi dekat-dekatan dengan sekolah. Baik. Mengabaikan kelurahan kecamatan, zonasi 2 itu 20%, itu dialokasikan untuk kelurahan dalam satu kecamatan dengan sekolah. Baik, paham. Gitu. Baik. Nah ini nanti dua nih, ya, 30-20 ya. Iya. Baik. Ini harapan saya, ya memang kita memberi harapan. Contohnya di tempat kami kalau sebaran kata alhamdulillah sih kalau di SMP. Kalau dekat dengan sekolah, mohon maaf saya potong. Kalau dekat dengan sekolah berapa meter ini Pak aturannya? Ya, kalau itu tidak bisa, ya tergantung populasi lulusan SD-nya. Baik. Kalau misalnya populasi lulusan SD yang dekat irisan ini tadi itu sedikit, ya meternya jauh. Kalau itu ya semakin pendek. Ya kayak itu jarum jangkar ini, tarik. Lah ini banyak orang tua yang tanya, "Loh Pak, nanti ngukur zonasi itu apa jari-jari, radius jari-jari apa Gojek lainnya?" Ini jari-jari bukan Gojek. Karena sampai Pak ada kasus di Jakarta begitu, salah satu orang tua itu mengukur zonasi dengan cara menggunakan tongkat begitu ya. Sampai seperti itu begitu ya. Menunjukkan kalau bahwasanya anaknya layak dan juga bisa masuk ke sekolah tersebut begitu. Dan kami sih biar tadi orang tua juga percaya, kita kan kerjasama sama ya nggak kerjasama ya, kita pakai Google Map. Google Map itu di pendaftaran tuh muncul. Kilometernya gobelannya muncul. Kayak tadi, ada yang dulu itu awal, lupa ini pakai ukurannya radius apa itu Gojek. Ini sekalian. Ini kembali kepada pemahaman dan juga konsep sosialisasi yang perlu ditekankan terkait mengenai zonasi ini sendiri ya. Ini kita akan sambung perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break kembali sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Usai melempar jumroh akobah, jamaah bertahalul, maka tidak heran terjadi antrean di Babershot sekitar Jamarot. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Masih dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucori Saldi. Saya mengarah ke Pak Yusa. Pak Yusa, terkait mengenai apa yang sebenarnya dimasalahkan Dewan Pendidikan Jatim dalam surat yang ditujukan ke Dispendik Jatim mengenai PPDB ini, Pak. Ya, surat itu kan berawal dari adanya keluhan dan audiensi dari komite sekolah di salah satu sekolah yang menanyakan tentang indeks sekolah. Baik. Karena kan indeks sekolah juga mempengaruhi untuk masuk.
Kemudian dari perkembangan tersebut ternyata ada keluhan juga bahwa pada proses pengumuman keikutsertaan khususnya di jalur prestasi ini di level SMA Pak. Iya. Tapi saya terima kasih Pak, ini lengkap. Sosialisasinya lengkap. Itu lengkap itu. Ya. Kota mau provinsi Pak ya. Iya. Silakan Pak. Pada level SMA itu tahun lalu ternyata pengumuman untuk yang jalur prestasi sangat tidak transparan. Karena ujuk-ujuk ketemu hasilnya. Baik. Jadi orang tua tidak bisa memantau. Nah, ini kok tadi sore saya juga dapat laporan bahwa pantauan bahwa yang jalur prestasi juga sempat hang. Saya berharap ini enggak berlalu-lalu sehingga orang tua bisa saling melihat. Karena ini kan juga jalur prestasi ini kan jumlahnya enggak besar ya, sama. Peraturannya juga sama, enggak terlalu besar. Kalau itu kita hitung dengan kapasitas rombel di sekolah ya paling cuma berapa orang gitu aja. 5 atau 10 orang, dan ini ketat. Nah kemudian nanti di jalur ini yang jalur zonasi, jalur prestasi nilai itu juga adanya indeks ini juga akan mempengaruhi karena tiba-tiba sekolah yang tidak punya sejarah sekolah ini cukup banyak melanjutkan siswanya di sekolah-sekolah yang dirasa oleh sebagian orang itu adalah sekolah favorit, itu akhirnya memang indeksnya akan semakin kecil. Nah ini juga berpengaruh indeks sekolah. Ini yang kadang-kadang tiba-tiba, loh nilai anak saya rapotnya 95, tapi kok begitu kena indeks, rapotnya cuma 88 atau 80, itu sangat mungkin. Nah ini juga akan sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga terkait zonasi, yaitu tadi, sama dengan ini, tidak ada jauh beda, tapi zonasi ini masih tidak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan itu. Nah, yang jadi persoalan itu adalah ternyata kalau SMP ini sebarannya masih bagus, masih cukup menarik. Nah, walaupun dirasa memang perlu, tapi pada SMA khususnya di wilayah kota Surabaya dan beberapa kabupaten, semisal Sumeneb, Pacitan. Kalau Pacitan ini malah unik. Cari siswa karena siswanya banyak yang keluar. Oh begitu. Jadi kekurangan siswa malah. SMK negerinya kekurangan siswa. Nah, berbalikan ya, baik. Berbalikan, jadi nggak bingung. Aman. Tapi kalau untuk daerah-daerah seperti Kepulauan, Sumeneb, kemudian daerah Surabaya yang sebaran penduduknya itu semakin cepat dan menyebarnya tinggi, sementara SMA ini nggak pernah nambah. SMA ini belum pernah nambah. Provinsi gagal untuk membantu kabupaten atau kota dalam ini menambah kuota Pak ya, penerimaan? Bukan menambah kota, ya menambah jumlah sekolah. Oh baik. Gedung, menambah jumlah sekolah, gedung, atau mungkin menambah kelas pada rombel di sekolah itu. Ini kan kaitannya sama pembangunan infrastruktur sekolahan. Nah, ini gagal. Maka yang menerima efek negatifnya ya tentu saja kawan-kawan di kabupaten atau di kota yang sebaran penduduknya cukup menyebar atau pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, sementara sekolahnya tetap. Ini jadi persoalan. Kenapa? Karena mau kemana kita akan melanjutkan pendidikan, sementara mungkin bisa jadi banyak SMA swasta yang bukan jadi pilihan. Kemudian banyak juga warga kita yang sebetulnya kemampuan hidupnya itu juga, walaupun sudah di Surabaya ini beruntung warga miskinnya sudah naik, maksudnya bukan naik, berkurang, warga miskinnya berkurang, namun kan yang berada pada kelompok menengah ini kan cukup tinggi. Kalau mengharapkan anaknya mempunyai atau mampu bersekolah di tempat yang punya akreditasi baik, indeks yang baik, ini kan susah. Jadi saya pikir ini nanti ke depan ya peran dari kabupaten dan kota untuk membantu membangun. Kalau membangun sekolah nggak bisa. Evaluasi ya Pak ini Pak ya? Enggak, kalau membangun sekolah nggak mungkin karena wewenangnya ada di provinsi. Tapi kalau ingin tetap membantu warganya dalam meningkatkan IPM-nya, ada dimensi pendidikannya. Nah, alangkah baiknya kota membangun SKB, sanggar kegiatan belajar.
Seperti itu. Baik, kita beralih ke Bu Ajeng. Bu Ajeng, seberapa krusial indeks sekolah ini mempengaruhi PPDB bagi calon pelajar tentunya? Apakah ini peraturan tersebut bersifat adil untuk siswa dalam hal ini? Yang untuk di prestasi untuk SMP kita masih menggunakan nilai rapor, jadi yang indeks nanti yang di SMA. Tapi yang jelas untuk prestasi ini kita sudah ada bermacam-macam, tidak hanya rapor, sebelumnya juga ada untuk penghafal kitab suci yang sesuai dengan keunggulan dan kekuatan APBD Kota Surabaya. Kemudian juga ada non akademisi untuk para anak-anak kita yang bisa ada prestasi di jalur lomba non akademisi seperti itu. Itu sebagai bahan pertimbangan ya, yang sudah ada. Jadi kita memastikan kesemuanya itu terakomodir, baik semuanya dari prestasinya, kemudian juga nanti tinggal zonasinya saja. Nanti pada 2 hari lagi sejauh mana warga dan juga para wali murid ini memilih baik lewat cara 1 dan cara 2. Tadi yang kita akan modifikasi PDB tahun 2020 kan seperti itu, melalui jalur kecamatan atau jalur kelurahan. Karena memang kalau pada saat tahun yang lalu tahun 2023 memang masih terkendala persebarannya SMP masih belum merata, sehingga ada beberapa kelurahan yang tidak memungkinkan masuk ke SMP negeri yang ada di Kota Surabaya. Dengan adanya sistem yang terbaru ini PPDB tahun 2024, maka semuanya kelurahan punya kesempatan untuk mendaftarkan. Jadi kita anggap lebih berkeadilan. Karena zonasi ini dipecah di 2 tadi saya katakan dari 30-20. Saya Pak menambahkan Pak Yusuf. Jadi kalau saya diaturkan beliaunya Bu Ajeng tadi itu benar Pak. Jadi minimal kalau dalam satu kecamatan kelurahan sendiri itu kan nggak mesti kelurahan itu dekat dengan sekolahan. Makanya nanti kita persentase kita alokasikan. Contohnya misalnya di kelurahan kecamatan A itu punya 4 kelurahan, berarti ya 20% dibagi 4, jadi per kelurahan dapat 5%. Tapi ya jangan lupa 5% kan 5% kan dari pagus sekolah. Jadi kan ya cukup bisa diperhitungkan. Soalnya kalau saya evaluasi pelaksanaan PPDB itu kalau tidak kita alokasi ya tetap biarpun satu kecamatan itu kelurahan yang jauh ya tetap tidak punya kesempatan, tidak punya harapan. Kasihan anak-anak. Ini yang itu. Terus tadi sebaran SMP itu, SMA mungkin memang ya kita kadang-kadang kan penduduk usia sekolah ini kan juga geser-geser domisilinya ini. Saat ini mungkin tahun ya kayak dulu Genteng itu mungkin populasi penduduknya banyak. Tapi sekarang kan enggak geser. Wilayah pengembangan ini yang menjadi pertimbangan kami, daya tampung itu juga akan memperhitungkan satu memang populasi nanti usia anak sekolah. Yang kedua itu teman-teman swasta. Jadi swasta ini juga menjadi pertimbangan bahwa di beliau-beliau ini juga ikut partisipasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Dan itu. Nah, menambahkan lagi terkait dengan penentuan kuota Pak. Dari masing-masing sekolah yang sudah ada dalam penerimaan PPDB yang sudah ada, ini tanggapan Anda pribadi bagaimana? Jadi kalau pemenuhan kota itu kalau saya pribadi ya memberi kesempatan tadi itu contohnya gini. Kalau di kecamatan itu punya anak nanti kan di zonasi itu dikasih pilihan 2. Bisa satu yang pertama model pertama bisa satu luar zonasi, yang satu di dalam zonasi. Atau mungkin yang kedua sama-sama luar karena mungkin ya mohon maaf itu dekat sekali sekolah karena sekolahnya ada 2 atau 3 ya dua-duanya pilihan dua semua itu zonasi 2 semua atau sebaliknya atau dibalik misalnya ya dua-duanya satu bisa. Nah ini saya memberi tadi yang dekat yang jauh ini punya kesempatan yang sama. Pak Yusuf, mohon maaf sebelumnya, selain kita menyampaikan melalui media, apakah ada kegiatan sosialisasi yang menjelaskan terkait mengenai zonasi, lantas penerimaan PPDB yang lainnya kepada masyarakat dan juga kepada publik lebih tepatnya? Kalau saya sih mudah-mudahan ya kita sudah sosialisasi satu orang tua siswa kita pakai model SD itu kan punya fungsi menerima dan mengantar. Mengantar putra-putrinya ke SMP. Jadi waktu kelulusan waktu anak ini selesai menempuh tahun ajaran selesai sosialisasi sekalian sama orang tua situ di sekolah. Yang berikutnya juga sama dengan SMP juga gitu mengantar dan menerima mengantar sosialisasi sekalian yang kalau mau masuk SMA gitu. Nah ini selain itu kita juga menyiapkan ini posko. Saya ngomong sama teman, contohnya hari ini misalnya SD sudah selesai, SD ya tetap bantu SMP, buka posko,
toh ini juga dulu putra-putrinya SD situ dibantu. Soalnya kalau lebih ke bawah lebih variatif. Baik. Masalah IT-nya, pemahamannya itu lebih variatif. Cuma pesan saya, sekolah bisa bantu, tapi jangan ikut milihkan. Nah, itu lah. Ada yang intervensi. Ya, ini ya misalnya, ini zonasi 1, zonasi 2, ini boleh. Begini loh, begini. Gitu ya. Ayo Bu, klik sendiri, tinggal tit. Nah, baik. Soalnya biar ada nanti, ya itu fair. Ya kita bantu, yang nanti milih biar orang tua. Baik, Pak Yusah, singkat saja sebelum kita break begitu, apa saja kriteria prioritas yang dijadikan acuan dalam penerimaan peserta siswa didik baru ini? Ya, kriterianya sudah sama seperti tahun-tahun yang lalu, mulai dari prestasi dan lain sebagainya, nilai rapot iya, jarak iya. Tapi karena zonasi ini kan yang paling menarik karena mendekatkan anak pada sekolah, mendekatkan anak pada tempat belajar, itu akan juga membantu proses pendidikan yang tidak hanya berasal dari sekolah, tapi juga bisa berasal dari masyarakat sekitar sekolah. Nah, kalau penilaian masuknya, saya pikir ini adalah metode yang menurut saya paling adil. Hanya saja metode ini harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur persekolahan yang bagus. Persoalannya bisa jadi kalau untuk yang di SMA, provinsi gagal untuk membangun sekolah-sekolah yang ada, bahkan melakukan pembangunan dan sebagainya. Masih banyak sekolah-sekolah yang harus diperbaiki karena terkait BOS dan Popdanya, besaran PAD yang harus diperoleh. Nah, untuk yang SMP, untuk yang di kabupaten dan kota, mungkin punya persoalan-persoalan sendiri. Kalau yang di Pacitan itu tadi, mereka kesusahan malah sekolah-sekolah negeri untuk mencari siswa. Karena gravity education-nya bukan ada di Pacitan, tapi ada di Solo, ada di Jogja, dan ada di Madiun. Jadi warga Pacitan lebih senang memilih ke situ. Sama seperti di kita, Surabaya, center gravity daya tarik pendidikan yang paling kuat kan ada di Surabaya. Masih banyak warga kota Sidoarjo yang mungkin mencoba peruntungan yang 2% atau 1% gitu. Cuma peruntungan ya tersebut. Itu untuk masuk ke kota Surabaya. Nah, ini yang mungkin makanya butuh transparansi, butuh akuntabilitas. Yang harus dijaga bersama-sama. Persoalannya tidak hanya berhenti dari situ. Bagaimana sebetulnya ini kan semua persoalan rumit karena akan membawa dampak yang cukup besar. Ketika Surabaya ini didatangi oleh warga yang tidak punya banyak KTP Surabaya, iya kan? Dan itu diakui karena Surabaya sekarang lagi bersih-bersih tentang di Dukcapil. Surabaya sedang bersih-bersih warga yang tidak berdomisili pada tempatnya dan KTP-nya. Nah ini kan jadi persoalan, tidak hanya soal pendidikan nantinya. Ketika mereka tidak terdidik, mereka tidak dapat persekolahan yang baik, mereka akan jadi anak-anak dengan masa depan yang tidak baik. Dan ini tentu akan meningkatkan kriminalitas, kemudian gangguan sosial, karena otomatis banyak industri PK 5 ya. Yang tidak tertata dengan rapi akan menghancurkan kota Surabaya yang sudah tertata dengan baik. Seperti itu. Dalam hal ini kasus-kasus macam seperti ini perlu menjadi bahan evaluasi dan juga pertimbangan secara khusus, Pak ya, tentunya ya. Oke, baik, kita akan break dulu sejenak, Pak, dan kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Kolesterol, hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pujo Rizaldi. Kita beralih ke Bu Ajeng. Bu Ajeng, kita berbicara mengenai penggunaan teknologi informasi secara online, ya. Kita ketahui dalam mendukung transparansi dan juga kita berbicara mengenai efisiensi, ya. Pelaksanaan PPDB di daerah, apakah cukup efektif dalam hal ini? Untuk Kota Surabaya, online sudah berjalan sejak lama, sehingga itu memang menjadi tonggak penting untuk nilai transparansi dan akuntabilitas. Di situ ada beberapa menu ya, yang kita juga memastikan setiap tahun juga bertambah infonya. Jadi tidak hanya diakses, ditanyakan lewat posko saja, adanya mungkin WA untuk berkomunikasi, jadi tidak hanya satu pihak, tapi bisa kedua belah pihak bisa berkomunikasi untuk mengkonsultasikan permasalahan. Memang kebanyakan mungkin wali murid itu berkomentar mungkin servernya down seperti itu. Kemudian juga kita meminta dari pihak IT kita, Dinas Pendidikan, untuk segera mengingatkan para wali murid untuk mengecek statusnya seperti apa. Sering-sering mengecek, supaya nanti wali murid tidak kaget seperti itu. Baik untuk statusnya pendaftarnya seperti apa, kemudian juga nomor berapa anak tersebut. Karena memang kita kan pendaftarannya kan ada waktu kurang lebih 3 hari, sehingga banyak wali murid yang mungkin mencoba mendaftar di sana, kembali lagi pindah di SMP sini, sehingga aslinya mereka mengeluhkan, waduh Bu, ini setiap 30 menit lagi mesti berganti. Berganti. Akhirnya mereka wali murid sampai screenshot menanyakan ke posko, baik langsung ke Dinas Pendidikan, baik ada di kelurahan, bahkan langsung ke SMP-nya tersebut. Nah, ini memang kita memastikan ini memang sistem yang sesuai persaingan saling sesama wali murid seperti itu. Benar sekali ya. Baik. Sehingga kita mengingatkan untuk segera untuk mengecek, kemudian kalau memang sudah diterima segera untuk daftar ulang, jangan sampai ketinggalan di setiap sesinya. Jadi updating itu, monitoring itu memang harus secara berkala Bu ya, tidak bisa ditinggal begitu saja ya. Nanti 3 jam kemudian saya cek lagi, harus monitoring secara langsung begitu ya, karena tidak statis begitu ya, terus ya berubah dan data terus berubah dan juga peringkat terus berubah terus ya. Bisa tidak dimonitoring, bisa tidak dimonitoring. Bagaimana caranya? Kalau skornya dia itu 98 atau jarak rumahnya, ya, baik betul. Atau jarak rumahnya hanya selisih 5 meter. Itu tidak mutlak ya. Baik, saya beralih ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, masih terkait mengenai PPDB online, terkait mengenai hal tersebut, apa yang kira-kira perlu dibenahi dan juga perlu dipertahankan Pak, yang ada di Surabaya sendiri? Jadi kalau yang alhamdulillah ya, kalau di Surabaya ya tadi kita tingkatkan terus sosialisasi. Tahun ini kita juga bersama teman-teman kelurahan, itu sebagai pertimbangan nanti barangkali orang tua ngurus KTP, terus bisik-bisik ini mendaftarkan PPDB gimana, itu minimal ya kelurahan bisa menyampaikan, bisa gitu, minimal itu. Yang berikutnya ke depan kita juga tadi evaluasi terus nanti per jalur-jalur ini, harapan kami betul-betul nanti memberi kesempatan, harapan kan betul-betul warga ini objektif tadi. Soalnya yang adil itu tidak mesti satu-satu ya, tapi minimal punya harapan tadi yang sama. Setiap orang punya hak dan juga harapan yang sama dalam hal ini. Dan itu memang perlu Pak, kalau kita ketahui bersama memang kita kan beragam dengan latar belakang background pendidikan yang berbeda-beda, status sosial berbeda-beda. Kadang-kadang informasi semacam itu tidak semua orang bisa menyerap dengan cukup baik Pak ya. Jadi dalam hal ini tidak hanya peran serta dari posko-posko yang sudah ada mensosialisasikan, tapi dari pihak kelurahan pun juga harus mensosialisasikan terkait dengan hal tersebut Pak. Ada tambahan lagi mungkin? Jadi ini yang saya itu juga terus berusaha. Kemarin itu saya juga ada di tempat kami itu di Pemkot itu ada Surabaya Next Leader. Itu saya juga gitu. Anak-anak Surabaya Next Leader itu saya ketemu gitu itu saya beri sosialisasi PPDB. Lah saya ini musrenbang itu ada musren remaja itu ya dia kan lalu ditanya warga itu mudah. Dan itu saya butuhkan karena apa, tidak tertumpu nanti pekerjaan itu satu titik. Kalau semua ke dinas ya repot kan. Saat ini online pun ya gitu sudah mudah, misalnya daftarkan putranya, terus nanti melihat pengumumannya, terus nanti itu misalnya daftar ulangnya ya online, daftar ulang kita online itu harapan kami, di situ sudah kami kasih catatan, daftar ulang itu langsung ada catatan bahwa nanti tahun ajaran baru tanggal 15, nanti untuk persiapan lebih lanjut akan dikoordinasikan oleh sekolah masing-masing gitu. Itu sudah, jadi harapan kita tatap muka ini kita
dikurangi. Nah, ini justru di daftar ulang ini saya mohon bantuan orang tua siswa betul-betul mengikuti. Kadang-kadang itu lupa, nggak usah daftar ulang. Sampai senengnya putranya keterima. Sampai terlewat gitu ya. Iya, baik. Nah, Ini. Pak Yusa, berkaitan mengenai PPDB 2024, bagaimana cara mengatasi terkait mengenai kendala dan juga tantangan dalam menerima PPDB yang sudah ada saat ini? Tantangannya tetap satu, bahwa ketika sistem ini diberlakukan atau sistem sebelum-sebelumnya ada, kalau dulu kan ada sistem rayon, ada sistem lain-lainnya, sampai sekarang ini sistem yang terbaru ini, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa hasil apapun yang mereka capai itu jangan dicederai dengan perilaku-perilaku curang. Nah, perilaku-perilaku memaksakan untuk minta hal yang lebih. Katakanlah satu, nilainya sangat rendah. Kemudian karena jaraknya selisih 1 meter atau 2 meter dari batas maksimal, akhirnya nggak bisa nyampe. Artinya secara sistem mau pakai prestasi nggak mungkin. Dua-duanya nggak kena nih ya? Dua-duanya nggak kena. Nah ini kan jadi susah. Nah kemudian, dan ini pasti akan banyak. Nah temuan-temuan di lapangan seperti banyak ya? Oh sangat banyak. Nah kemudian bagaimana Pak? Artinya yang bisa dikejar kan harusnya si anak sejak awal disadarkan bahwa prestasi itu menjadi legacy yang harus dikejar oleh si anak. Baik. Is number one ya? Iya. Iya kan? Kalau masalah jarak dan lain sebagainya, bonus ya Pak? Itu bagian dari keberuntungan. Baik. Keberuntungan orang tua yang rumahnya ternyata dekat sama SD, dekat sama SMP, dekat sama ini. Tapi saya meyakini bahwa kalau untuk SD dan SMP sebarannya sudah cukup menarik. Sudah mungkin kalau ada pengurangan cuman geser-geser saja mungkin. Nah, tapi kalau untuk yang SMA ini kan jadi persoalan lebih. Terus kemudian ketika maaf ini, sekarang ini ada kenapa surat kata ke Dinas Pendidikan Jawa Timur itu meminta tolong pada anggota DPR untuk tidak melakukan intervensi apapun. Baik. Karena biasa ini kan sekarang jadi 2 anggota DPR saat ini, tahun ini ya. Iya. Akan yang lepas, akan yang purna dan akan yang baru. Kasihan kawan-kawan dinas kalau kemudian dipaksa oleh 2 kelompok ini. Berarti kali 2, anggota DPR kali 2. Ya, maksudnya karena ada kepentingan terselubung begitu atau bagaimana Pak? Dengan atas nama, dengan atas nama konstituen. Iya. Seperti tahun-tahun lalu. Beliau menyaga enggak lah. Bagaimana Pak Yusa? Tahun-tahun lalu akhirnya kan menambah rombel. Kan menambah rombel, itu terbukti kan pada era-era pemimpin yang sebelumnya mungkin. Itu kan ada penambahan rombel dari rombel yang semula hanya sekitar idealnya 40 mungkin maksimal, kemudian akan akhirnya membengkak jadi banyak. Ini akan menyusahkan sebetulnya bagi para guru. Nah makanya menyusahkan para guru, menyusahkan siswa tidak akan belajar dengan baik, tidak optimal. Banyak persoalan yang ini. Betul. Oleh karena itu saya pikir ya itu tadi mohon untuk menahan diri. Kita bersurat kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menyebarkan ini ya agar tidak ada intervensi. Baik. Terlepas ini Pak, sebagai jabatan Anda saat ini sebagai sebagai anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur. Kalau kita ketahui bahwasanya kalau terkait mengenai zonasi ini terlepas dari apapun itu, saya mau tanya kepada Anda, sebenarnya zonasi ini sangat membantu nggak sih Pak dalam proses penerimaan siswa didik baru? Mengingat kalau zaman saya dulu sekolah ini kan prestasi ya, pakai danem dan sebagainya, sehingga ada sekolah khusus yang dimana memang hanya menerima siswa-siswa berprestasi begitu, kualitasnya terjaga dengan cukup baik. Pada saat adanya zonasi ini, maka sedikitnya, saya tidak mengatakan rusak semua tidak begitu, tapi sedikitnya akan sedikit mengubah pola yang sudah ada, yang sudah lama dipertahankan dengan cukup baik begitu. Tanggapan Anda pribadi? Saya akan melihat bahwa dengan sistem zonasi, pemerataan pendidikan akan semakin baik. Tidak ada lagi sekolah yang punya legacy. Tapi yang punya legacy itu adalah siswa para siswa. Dan tidak ada lagi bahwa, dan tidak akan lagi ada sekolah yang punya lingkungannya, ini akan mensupport, mensupport para anak-anak cerdas ini. Baik, jadi ini akan menjadi PR bagi sekolahan masing-masing ya. Tentunya dengan kualitas yang diterima mereka dengan sistem zonasi yang sudah ada, dengan keterbatasan kemampuan siswa yang sudah ada. Jadi PR bagi sekolah untuk bagaimana menjaga kualitas dengan cukup baik untuk siswa yang sudah masuk nantinya. Betul, Pak Yusuf. Jadi ini saya lupa ya ini. Saya kan patut diapresiasi ya. Kalau menurut saya di IT ini saya perlu sampaikan bahwa tidak di negeri saja. Kalau saya yang SMP ini untuk PPDB online, swasta saya ikutkan online. Biar nanti sama-sama. Anak saya itu ya negeri swasta. Baik. Lah swasta saya ikutkan online. Terus tadi masalah rombel itu saya tertarik.
Rombel itu makanya saya sudah sampaikan ke semua sekolah negeri maupun swasta. Kita kembali ke kelas normal. Karena apa? Pelaksanaan kurikulum merdeka itu, anak itu butuh berekspresi. Berekspresi untuk melakukan, mengalami. Nah ini contoh yang kelas normal tadi itu. Ya yang perpus, ya kita kembalikan ke perpus. Yang praktek kita kembalikan ke ruang praktek. Pak Yusa tadi mungkin sepakat gitu. Soalnya beban anak yang banyak ini juga menjadi beban guru. Dan selain itu nanti ekspresi anak ini perlu tuntutan keseimbangan teori akademisnya dengan tadi praktek di ekspresinya di lapangan. Ini saya setuju. Jadi nanti pengembangan rombel-rombel ini juga menjadi pertimbangan bahwa biar tidak misalnya terlalu banyak itu terus imbang antara negeri swasta. Juga untuk mutu. Kalau nanti mutu itu rombongan belajar kita tata mulai dini, itu akan menjadi ringan berikutnya. Contohnya kalau yang ruang praktek saat ini tidak dikembalikan ke ruang praktek, kalau karena akreditasi kan tidak bisa A atau B, kan harus bangun ruang praktek lagi. Makanya ini kita menyamakan persepsi bahwa kita ya tetap memberi kesamaan kesempatan tadi, kemudahan orang tua, harapan orang tua, juga memberi nanti bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Baik. Jadi tidak semua, bukan tidak semua, tapi tidak bisa kita memaksakan ikan untuk memanjat, Pak ya. Jadi ikan ini harus bisa fokusin kembali kepada keahliannya masing-masing begitu. Baik. Ya. Aduh, ya baik. Saya berarti ke Bu Ajeng saja ya. Ini makin panas tadi ya. Oke, baik. Bu Ajeng ya, pro dan kontra saya pikir itu menjadi hal yang biasa ya dalam setiap keputusan dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun baik provinsi maupun kota yang sudah ada. Apalagi terkait dengan PPDB ini. Tanggapan Anda pribadi pro dan kontra bagaimana menanggapi hal tersebut? Mengenai PPDB ya pastinya kita membutuhkan kerjasama baik negeri dan swasta karena memang kita sekarang beralih ya, kalau kita memang zaman kita memang prestasi, sekarang kita lebih menghargai kepintaran itu berbeda-beda, kecerdasan itu ada banyak dan nanti yang diperlukan nanti tidak hanya kecerdasan tapi moral anak juga kita harus menjadi tanggung jawab guru. Makanya tidak sekarang hanya mengenai minat dan bakat, tapi bahkan sekarang SD SMP harus mampu menerima para anak-anak inklusi supaya nanti Kota Surabaya juga pastinya juga siap, tidak ada bullying antar teman sekolah dan semuanya juga tidak hanya belajar akademis saja, itu juga belajar moral. Nanti kedepannya juga siap sebagai pekerja ataupun generasi bangsa yang mampu menghadapi tantangan dan juga mampu juga bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Itu memang kita lagi menggali. Betul ya. Jadi moral itu paling penting dalam hal ini ya, karena biar ada perundungan-perundungan di dalam kegiatan sekolahan. Bagaimana? Jadi ini memang betul beliaunya Bu Ajeng tadi. Jadi kita ini kan baru ujian ya, 2 tahun COVID. Itu kembalikan karakter moral itu. Iya Pak, betul. Makanya saya dulu masuk ditanya pimpinan, saya menyampaikan bahwa nanti pendidikan kita yang saya tata dulu itu karakter dulu. Kalau karakternya sudah tertata, saya yakin untuk bidang studi lainnya itu. Betul. Jadi intelektualisnya akan mengikuti lagi ya Pak ya. Baik, kita harus break kembali sejenak. Kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo selamat malam pemirsa, senang sekali saya Bujang Rizaldi kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Tentu kita perlu untuk mengklaster gitu. Bahwasanya anak-anak ini tempat paling aman dan paling nyaman adalah di keluarganya. Untuk pencegahan dan penurunan stunting itu adalah dengan melakukan monitoring status gizi balita dan ibu hamil. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir untuk program acara kita Bincang-Bincang dengan tema pelaksanaan PPDB 2024. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Yusuf, apa saja Pak inovasi dan juga perbaikan yang direncanakan untuk bisa meningkatkan keefektifan dan juga keadilan PPDB di masa mendatang? Silakan Pak.
Jadi satu, kita kan harus bisa memberikan kesempatan yang sama ya Pak. Tadi kalau dari lembaga negeri maupun swasta, kita juga sudah membuatkan PPDB online. Untuk warga, alhamdulillah support teman-teman DPR itu tahun ini inklusi. Mungkin tahun kita tingkatkan, tahun depan semua itu harus bisa memfasilitasi keluarga kita yang anak-anak istimewa. Yang berikutnya juga nanti perbaikan mudah-mudahan tahun ini sudah mendekati harapan. Biar nanti perbaikan tahun depan misalnya itu tidak terlalu jauh. Saya kepingin contohnya kalau IT ini orang tua tidak mundar-mandir, kosnya lebih mahal. Gitu lebih mahal kalau mundar-mandir. Kalau misalnya harus antri harus itu lebih mahal. Lebih santai di rumah nyekel HP. Terus gitu, oh sudah screenshot gitu kan. Di situ sudah itu bukti-buktinya termasuk daftar ulang. Nah, ke depan harapan kami nanti ini ada sinergisitas nanti itu yang SD SMP lebih awal lah mungkin untuk sosialisasi pemahaman baik IT maupun ketentuannya. Baik. Bu Ajeng menambahkan, silakan. Untuk PPDB sesuai ya, senada disampaikan Pak Yusuf. Jadi saya harapkan sosialisasi ini memang masyarakat menerimanya berbeda. Ada yang mungkin tidak gaptek, ada yang mungkin masih gaptek. Sehingga perlunya di edukasi secara dini sejak TK, kalau memang yang masuk ke SD, bahkan nanti yang SD ke SMP harapannya sejak kelas 4 SD ibunya juga harus mampu mengoperasikan simulasi PPDB online. Karena kita PPDB online sudah lama. Memang kendalanya mungkin ada server seperti apa ataupun kadang-kadang masyarakat mengambil PIN aja masih bingung. Emailnya masih belum aktif, masih full box. Nah ini memang jangan sampai ini terjadi lagi. Saya harapkan nanti ke depannya sosialisasinya lebih sedari dini lagi. Kemudian juga yang kedua seperti sampaikan Pak Yusa, kalau memang ada suatu power abuse ya mohon laporkan. Jadi kita supaya sama-sama mengidentifikasi, kemudian juga jangan sampai juga lah ini kita sudah membuat sistem walaupun tidak mungkin membahagiakan semua pihak, tapi kita juga ingin menjalan tetap berkeadilan. Biar tidak terpental begitu Bu ya. Betul. Jadi sehingga untuk tetap laporkan saja, kita akan minta klarifikasi juga supaya nanti sistem ini benar-benar berkeadilan untuk para wali murid yang mendaftarkan. Tidak hanya untuk wali murid tapi juga untuk yang negeri dan juga swasta. Tapi mohon maaf Bu, tanpa menggunakan soal teman. Terkadang teorinya seperti itu, tapi pada saat di lapangan akan menjadi berbeda sekali. Bagaimana seperti ini? Bagaimana Pak Ajeng? Harapannya bagaimana? Iya pastinya kan kita ada tidak hanya berdiri sendiri ya, kita juga ada perwali, mekanisme mengenai ada kalau memang ada suatu kendala, bahkan di luar pun juga bisa mampu mengintervensi. Jadi kita panggil semua pihak, kalau memang ada dibutuhkan bersalah, monggo. Jangan sampai ada info-info ya itu tadi meminta imbalan beberapa. Itu memang suatu hal yang penyimpangan. Jadi memang kita permainan di bawah tangan begitu ya. Betul. Itu kita jangan sampai itu malah mengatasnamakan dewan saja ataupun ya para pemangku pejabat saja, tapi malah biasanya oknum-oknum. Baik. Nah itu memang kita harus telusuri supaya tidak ada seperti itu, jangan sampailah terjadi di kota Surabaya. Baik. Terakhir Pak Yusa, singkat saja, silakan. Ya, untuk mengatasi persoalan dimensi pendidikan khususnya di kota Surabaya yang masyarakatnya cukup membeledak 3 jutaan habis sekarang hampir 3 juta. Saya pikir dengan kondisi IPM yang juga masih di luar 10 besar secara nasional bukan secara Jawa Timur, saya pikir kota Surabaya harus segera mengoptimalkan pembangunan sanggar kegiatan belajar yang lebih inovatif. Karena sanggar kegiatan belajar ini juga bisa sebetulnya mengajak para warganya di kelurahan untuk membangun dan kemudian diadvisori oleh kawan-kawan dari Dinas Pendidikan Kota untuk kemudian ini bisa jadi solusi mengatasi persoalan siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Karena sanggar kegiatan belajar yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya ini sebetulnya adalah sekolah negeri. Bahkan lebih berkeadilan. Berkeadilan apa? Karena sangat menumbuhkan dan mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Luar biasa metode yang dibangun oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk sanggar kegiatan belajar. Sayangnya masih satu
Oh ya. Belum klarifikasi. Mau menambah, Pak. Mau menambah. Sayangnya satu tapi mohon maaf mau menambah. Pemirsa, jangan lupa kami menginformasikan kepada Anda untuk ikuti Malam Gebiar Pembaca Setia Jawa Pos 75 tahun di DBL Arena 1 Juli 2024. Dapatkan informasi terkait mengenai hadiah Grand Prix dan juga Super Grand Prix pada malam tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Yusa, Bu Ajeng dan juga Pak Yusuf. Terima kasih senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses menyertai Anda. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncak Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV Independen. Sudah begitu. Selamat malam dan sampai jumpa.